Ya, apa yang ingin dicapai lewat event Sail Tomini 2015? Kita masih membahasnya di sini. Pak Agus, apa relevansi Sail Tomini 2015 ini dengan pembangunan nasional? Baik, seperti halnya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Sail Tomini ini merupakan wujud nyata bagaimana kita, pemerintah pusat, berupaya untuk mempercepat pembangunan di daerah terpencil, terluar, dan terdepan. Iya. Oleh sebab itu, daerah-daerah yang kita pilih adalah daerah-daerah yang tiga kriteria tadi, sekaligus juga daerah yang tingkat kemiskinannya relatif tinggi, ya. Dan ini juga dikerjakan bersama-sama sebagai wujud gotong royong. Jadi hampir semua kementerian dan lembaga turut serta dalam program Sail ini, mendukung keberhasilan program Sail ini. TNI, Polri juga aktif, dan dunia usaha juga ikut aktif dalam mendukung program Sail ini. Dari tahun ke tahun, tingkat partisipasi kementerian dan lembaga meningkat, begitu juga pembangunan yang kita lakukan di setiap lokasi juga semakin besar. Oke, ada kendala tidak mengingat ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga ya Pak? Kalau bicara masalah kendala, kita belajar dari pelaksanaan Sail tahun ke tahun. Nampaknya saya bisa mengatakan tidak ada kendala yang berarti. Kenapa demikian? Karena penentuan lokasi Sail itu sendiri dilakukan paling tidak 2 tahun sebelumnya. Sebagai contoh misalnya untuk Sail Karimata tahun depan, ya, itu sudah ditentukan 2 tahun yang lalu, sehingga kementerian dan lembaga sudah menyadari betul kira-kira program apa yang akan diberikan di daerah itu, intervensi apa yang diperlukan, dan itu dimasukkan dalam perencanaan yang sekarang ini dibahas, sehingga pada saat akhir tahun nanti APBN itu diputuskan, daftar isian kegiatan DIPA masing-masing kementerian lembaga diputus, mereka sudah bisa menggelontorkan program itu untuk daerah. Berarti persiapannya bisa dikatakan sudah 2 tahun sebelumnya, betul, begitu betul. Ya, jadi Pak? Yang penting di perencanaannya sebenarnya. Jadi perencanaannya sudah 2 tahun sebelumnya. Nah, Sail Tomini ini kan juga dikaitkan dengan program revolusi mental yang kini sedang digalakkan oleh pemerintah ya Pak ya. Bagaimana Sail Tomini ini berkontribusi dalam revolusi mental? Baik, jadi berbicara revolusi mental ini, saya kira ini satu upaya penting karena tadi saya katakan Sail ini merupakan upaya untuk mengubah mindset. Dari semula kita berfokus pada kontinen, kita berfokus pada lautan, laut sebagai masa depan kita. Nah, bicara masalah revolusi mental mungkin perlu saya jelaskan sepintas adalah merupakan upaya strategis dan berkelanjutan untuk mengubah cara pandang bangsa ini. Dan revolusi mental dikatakan sebagai never ending proses karena bangsa generasi ini terus berganti, terus belajar ya Pak terus ya. Belajar. Dan tentu saja menuju ke peradaban yang bagus. Founding fathers kita mengatakan bahwa kesejahteraan suatu bangsa ditentukan oleh karakter atau integritas bangsanya. Oleh sebab itu dalam konteks revolusi mental kita ingin menginisiasi, memastikan 3 nilai harus tertanam dalam seluruh jiwa bangsa Indonesia ini. Yang pertama adalah integritas, yang kedua etos kerja, yang ketiga gotong royong. Dari aspek yang ketiga, inilah bentuk nyata dari gotong royong, bagaimana kita mempercepat pembangunan di daerah terpencil, terdepan dan terluar tadi. Dari segi integritas, kenapa integritas menjadi penting? Karena tanpa integritas maka kehancuran itu tinggal mundur waktu. Jadi integritas menjadi sangat penting bagi bangsa ini. Dan oleh sebab itu kita ingin sekali melihat bagaimana seluruh komponen bangsa menanamkan nilai integritas ini. Oke, nah kalau kita bicara soal pembangunan nasional, tentunya di daerah-daerah terpencil dengan cara Sail ini memang cukup bisa terlihat dari pembangunan infrastruktur ya. Tapi bagaimana dengan SDM-nya begitu? Nah ini Bu Esti mungkin bisa jelaskan. Ya, jadi yang seperti Pak Deputi tadi sampaikan sekali lagi, jadi dengan adanya Sail Tomini ini atau Sail-Sail yang sebelum-sebelumnya dan yang akan datang, memang tidak saja hard infrastruktur yang dibangun, difokuskan untuk pembangunan di suatu daerah yang kita sudah tetapkan, tapi juga yang soft, salah satunya yaitu SDM. Jadi mau tidak mau kita juga membantu, mendukung, mensupport untuk penyiapan SDM-nya atau soft infrastruktur. Jadi seperti salah satu contoh kami di Kementerian Pariwisata
pariwisata, ada di Sulawesi ada Akademi Pariwisata. Iya. Kemudian sebenarnya ada juga di Sumatera Utara, di Medan, dan ada Sekolah Tinggi Pariwisata. Nah, karena Sekolah Tinggi Pariwisata kita ada di Bandung dengan ada di Makassar, ada ya? di Bali. Oh, Bali. Nah, tapi untuk yang khusus kegiatan Seltom ini kita mencoba mengerahkan teman-teman yang ada di Akademi Pariwisata di Makassar untuk membantu kesiapan soft itu tadi, infrastrukturnya, SDM, dan bahkan juga masyarakatnya bagaimana menyiapkan tadi. Mungkin kita tadi udah ngobrol-ngobrol bagaimana tersenyum. Bu Menko selalu bilang bagaimana kita menerima masyarakat luar dengan tersenyum, kemudian dengan welcoming, yang dengan greeting, dan bahkan juga tentunya dengan kondisi di sekitarnya, lingkungan yang baik gitu, seperti kebersihan, higienitas, itu juga merupakan suatu upaya kita untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana sadar wisata seperti itu. Nah, antusiasme seperti apa, Bu? Kalau melihat beberapa hasil, kebetulan saya terlibat mulai dari Raja Ampat, sebelumnya sudah, tapi yang aktif sekali itu dari Komodo, Raja Ampat, kemudian yang terakhir ini Tomini. Saya kebetulan mendapat tugas di Ketua Bidang Festival Buah Lemo ini. Jadi masyarakatnya luar biasa. Bahkan pada saat peresmian Festival Buah Lemo, Ibu Menko hadir, wah itu antusiasme masyarakat yang berpartisipasi di kegiatan Festival Buah Lemo itu merupakan rangkaian dari Seltom ini. Itu luar biasa sekali. Dari seluruh dari KL, kemudian dari masyarakat, dari komunitas-komunitas, bahkan dari baik ibu-ibu, pemuda, dan remaja, PKK dan semuanya itu bersama-sama, dan mereka luar biasa ininya, kesiapannya. Nah, apa target yang diharapkan dari event Seltom ini kita akan bahas nanti. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait Seltom ini 2015 sesaat lagi setelah pariwara. Jangan kemana-mana. Sang pemimpi terus berlari mencari arti yang dinanti, ranah indah jauh di sana, seakan itu takkan terdulang. Biar cahaya terang menyinari ruang mimpi, tersenyumlah dalam langkah, bulatkan hati demi mimpi, jangan pernah rasa lelah mengejar mimpi yang kita nanti, tetaplah berdiri, tahan lelah, terdiam gerak, menghadapi makna kehidupan, ranah indah jauh di sana, seakan itu takkan terdulang. Biar cahaya terang menyinari ruang mimpi, tersenyumlah dalam langkah. Dan kebetulan lemari itu 4 di asrama 4 di sini berapa? Yang kebetulan di satu ember foto. Jangan pernah rasa lelah apa namanya, saya jadi bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata ini